Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karel Nyal dengan NIM B1A1210007. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu permasalahan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia. Kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan dengan judul polusi udara akibat pembakaran sampah sembarangan. Perlu kita ketahui bahaya dari polusi pembakaran sampah, yakni asap, sangatlah berbahaya. Berkaitan juga dengan asap atau pembakaran sampah sangat berkaitan erat dengan kegiatan di dalam rumah tangga. Biasanya yang melakukan pembakaran ini ialah bapak-bapak atau ibu-ibu di rumah, yang dimana tanpa sepengetahuan mereka, tanpa perhitungan mereka, juga tanpa perhitungan yang baik, yang selama ini dianggap mereka sepele dan sangat tidak dipikirkan, bahwa pembakaran ini menyebabkan polusi yang sangat merugikan lingkungan sekitar, terutama para lansia, para anak-anak, orang-orang yang sedang sakit, yang bisa dapat menyebabkan gangguan pernafasan, khususnya seperti penyakit batuk-batuk, mata merah atau berair, kemudian hidung terasa perih seperti terbakar, ruam, mual, bahkan juga dapat menyebabkan serangan asma pada penderita asma. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa asap, baik itu berasalkan dari jenis apapun, baik itu plastik, kayu, kertas, daun, maupun kaca, itu melepaskan banyak polutan beracun. Seperti yang sudah saya cari, saya searching, asap itu mengandung karbon monoksida yang pertama, kemudian formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan VOC. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru, berisiko tinggi mengalami gangguan kesesakan nafas dan gangguan kesehatan lainnya. Nah, perlu juga kita ketahui bersama bahwa selama ini pembakaran sampah dengan sembarang itu marak dilakukan dan sangat lazim di lingkungan sekitar kita. Perlu juga sebenarnya di dalam membakar sampah ini, menurut saya pribadi, agar dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan memperhatikan lingkungan sekitar, juga dengan memperhatikan kondisi tetangga kita di sekitar rumah kita. Nah, kemudian saya juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, karena saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum. Maka dari itu saya akan membahas lebih kepada bagaimana seseorang itu apabila ia menjadi korban dari polusi udara akibat pembakaran sampah dengan sembarangan ini, apakah ia bisa menuntut atau membawa perkara ini ke pengadilan. Sebagaimana kita bisa tahu bahwa polusi udara ini juga menyebabkan ketidaksehatan, juga mencurangi hak asasi yang kita miliki, yakni di mana hak untuk hidup dengan nyaman, hak untuk bebas menghirup udara dengan sehat. Dan menurut saya ini memang sering dianggap sepele, namun sangat menarik untuk dibahas. Berikut hasil wawancara saya bersama narasumber, bisa dilihat dan dipelajari teman-teman. Baik,
ini pada lingkungan. Menurut saudara Sandi, gimana sih pendapat Sandi sendiri secara pribadi mengenai dampak dari pembakaran sampah dengan sembarang tanpa memperhatikan lingkungan sekitar? Seperti yang sudah saya taruh di legal opinion saya, bahwa penyakit yang ditimbulkan dari pembakaran sampah dengan sembarang itu sangat-sangat tidak sehat dan sangat-sangat bisa menyebabkan penyakit yang cukup serius, di antaranya gangguan pernafasan dan juga mata merah, dan juga menyebabkan ada yang sesuai dengan berita yang beredar juga ada yang meninggal. Gimana sih menurut saudara Sandi? Jika menurut saya sendiri ya, masalah pembakaran sampah secara ilegal ya, karena ini kan yang dibakar adalah sampah-sampah milik masyarakat itu sendiri. Jadi yang harus kita lihat adalah aspek dari ketersediaannya atau tidak fasilitas untuk membuang sampah itu tadi. Jika seperti kita lihat pada kota-kota atau kota kita sendiri itu ada jadi fasilitas untuk pembuangan sampah itu sudah ada dari mobilitas pemerintah yang menyediakan transportasi pembuangan sampah, bahkan juga disediakan dari masyarakat yang bersedia untuk turut serta membuang sampah atau ikut dalam membersihkan sampah-sampah itu tadi. Maka dapat kita lihat bahwa masih ada pembakaran sampah secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk membersihkan lingkungan sekitar rumahnya sendiri itu udah sangat tidak efisien. Karena benar yang sudah saya baca dari legal opinion dari saudara Karel, bahwa efek samping dari yang ditimbulkan dari pembakaran sampah itu sangat tidak bisa menjamin diri kita tetap sehat. Apalagi bahwa kita juga harus sadar bahwa kita adalah makhluk sosial yang kita hidup saling bertetangga. Kita juga harus memikirkan orang lain yang ada di sekitar kita. Kemudian saya juga pengen menanyakan untuk pendapat pribadi dari saudara Sandi, perlu nggak sih kita itu membawa persoalan ini, misalkan saudara Sandi menjadi seorang korban yang merasakan dampak akibat dari pembakaran sampah yang sembarangan. Perlu nggak sih sebagai korban yang dirugikan, saudara Sandi membawa permasalahan ini ke ranah hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini? Menurut saya, apabila saya terdampak atau menjadi korban dari kasus tersebut, saya mungkin akan terlebih dahulu melakukan mediasi kepada pihak-pihak yang terkait, baik dari tetangga ataupun tadi orang yang kesalahan sebagai pembakar sampah yang tadi. Jika apabila memang kita tidak dapat mediasi yang baik, mungkin saya akan melakukan proses selanjutnya atau mungkin melalui proses hukum yang lebih baik. Berarti untuk langkah awal yang diambil adalah mediasi. Nah, lalu kalau misalkan sudah berjalan, lalu dibawa ke ranah. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya tanyakan kepada saudara Sandi. Saya ucapkan terima kasih bagi Sandi. Terima kasih. Baik, di kesempatan pada siang hari ini saya bersama dengan siapa? Adam. Oke, saya akan menanyakan dua hal. Yang pertama, gimana sih pendapat Adam tentang pembakaran sampah secara sembarangan? Pembakaran sampah sembarangan itu tidak benar, karena itu akan menyebabkan polusi udara. Kita sama-sama tahu udara kita itu seharusnya dijaga ya. Apalagi sekarang memang polusi udara sedang panas-panasnya. Kalau kita membakar sampah, sama saja kita mencemarkan udara itu sendiri. Maka saya sangat tidak setuju dengan hal itu. Oke. Yang kedua, bila saudara Adam bertindak sebagai korban dampak dari pembakaran sampah, misalkan juga saudara Adam ini terkena penyakit pernapasan yang cukup serius, apakah saudara Adam nantinya mau mengambil langkah hukum untuk memperjelas perkara yang sudah ada dan mencari jalan keluar supaya ada keadilan bagi saudara Adam sendiri? Untuk itu tergantung sejauh mana akibat yang disebabkan oleh pembakaran itu kepada saya ataupun kepada masyarakat sekitarnya. Kalau memang akibatnya tidak terlalu parah, maka
langkah ke pengadilan itu adalah langkah terakhir. Tapi kalau memang dampaknya sudah meluas, polusi udara yang disebabkan dari pembakaran tersebut sudah begitu banyak, mengakibatkan korban baik saya atau masyarakat lainnya, maka saya tidak ragu-ragu untuk membawa permasalahan ini ke ranah pengadilan. Tapi sekali lagi tergantung kondisi dan akibat dari perbuatan itu. Kalau masih bisa untuk diselesaikan di luar pengadilan, maka itu jauh lebih bagus. Jadi bisa saya simpulkan, jadi tergantung aja ya kembali kepada efeknya seluas apa. Tapi kalau secara pribadi, misalkan cuma saudara ada nih yang mengalaminya, apakah hendak mengambil jalur hukum? Kalau memang saya mendapatkan dampak yang seperti Anda katakan tadi, sakit ya, kalau memang disebabkan oleh polusi pembakaran sampah, maka saya tidak ragu-ragu membawa itu ke pengadilan. Jadi kesimpulannya itu tadi ya. Oke. Terima kasih saudara Adam sudah menyediakan waktunya untuk bertanya. Saya ucapkan lagi. Nah, itu dia mungkin dari saya sedikit pembahasan mengenai polusi udara akibat pembakaran sampah dengan sembarangan. Saya harap dengan adanya video ini dapat membantu menambah wawasan teman-teman, juga menambah informasi mengenai dampak bahaya dari pembakaran sampah dengan sembarangan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya minta maaf apabila ada kekurangan dalam video saya, salah-salah kata, kemudian salah-salah pengucapan. Sekali lagi saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Dadah.